semuanya, kita kembali lagi ibadah untuk hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020. Untuk adik-adik semua, semuanya udah bangun kan? Pasti udah bangun ya. Semua pasti udah menanti-nantikan buat ibadah Mebik lagi. Oke, sebelum kita mau ibadah, kita mau lompat-lompat dulu ya. Semuanya bangkit berdiri, kita lompat 10 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua yang ada di rumah luar biasa dan semangat. Ayo bersama-sama kita mau memulai ibadah kita hari ini. Semua angkat tangannya. Ya, semua diangkat tangannya. Oke. Tepuk tangannya di atas, turunkan ke bawah. Lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami mau kebaktian Mebik. Kami semua yang ada di rumah sudah siap. Berkati semua ya Tuhan, anak laki-laki, anak perempuan, ketika mengikuti ibadah ini, ketika mendengarkan pujian, ketika menyanyi bersama, bermain bersama, dengan firman bersama, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, join us. Untuk apa Tuhan ciptakan, untuk memuji Dia, karena Tuhan ciptakan kita. Ayolah kita puji Dia, hai bangsa seluruh bumi angkat tangan. Ayo bersama memuji namanya, kapanpun, dimanapun. Ayo dengan senyum melangkah ke depan, bersama Yesus Ikstisan. Oke, kita mau angkat pujian dengan gerakan. Untuk apa Tuhan ciptakan, untuk memuji Dia, karena Tuhan ciptakan kita. Ayolah kita puji Dia, hai bangsa seluruh bumi angkat tangan. Ayo bersama memuji namanya, kapanpun, dimanapun. Ayo dengan senyum melangkah ke depan, bersama Yesus Ikstisan. Dorong, dorong. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Ya, kita masih terus bersemangat, kita akan angkat pujian walaupun jatuh. Walaupun jatuh, walaupun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, orang Yesus nomor satu, kayu salib banggaku, kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Kita mau angkat pujian dengan gerakan. Walaupun jatuh, walaupun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, orang Yesus, Yesus tetap nomor satu, kayu salib banggaku, kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Kita menjadi sekali lagi. Walaupun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, orang Yesus, Yesus tetap nomor satu, kayu salib banggaku, kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Oke, sekarang waktunya kita bermain. Oke, permainan kita adalah yang berhubungan dengan COVID-19 ini, di mana teman-teman pasti membutuhkan telepon dan juga jaringan yang sangat bagus untuk ikut Google Class di sekolah adik teman-teman masing-masing. Oke, kita mau panggil dulu kakak-kakak yang mau bermain. Kalian boleh pilih ya. Pilih Bang Edo, Bang Timo, atau Kak Naftali yang hari ini dia cantik sendiri untuk bermain ya. Permainannya adalah mosi-mosi. Oke, permainannya ada dua pilihannya ya. Pilihannya yaitu telepon dan juga jaringan. Nanti yang sama
kakak, mereka harus keluar dari area permainannya. Permainan kita contoh lihat kayak gini ya. Mosi coto, ima o ima. Pilih mau pilih telepon atau jaringan. Yang sama-sama kakak dia keluar dari permainan. Oke. Saat kita mulai bermain ya. 1, 2, 3. Mosi coto, ima o ima. Jaringan duduk. Jaringan keluar dari area permainan. Wih, semuanya masih bertahan. Sekali lagi 1, 2, 3. Mosi coto, ima o ima. Telepon keluar. Wih, pemenangnya Bang Edo. Oke, kita Bang Edo. Kita main lagi, masuk lagi, kita main lagi. Iya, Bang Edo. Bang Edo lagi zaman kayaknya ya, guys. Menang dia. Oke, 1, 2, 3. Mosi coto, ima o ima. Telepon keluar dari permainan. Oke, tinggal Bang Timo dan Kak Naftalia. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mosi coto, ima o ima. Jaringan keluar. Pemenangnya Bang Timo. Kita main lagi. Ayo Kak Naftalia, semangat Kak Naftalia. Berikan yang terbaik. Oke, 1, 2, 3. Mosi coto, ima o ima. Jaringan keluar. Oke, pemenangnya Bang Edo. Yang memilih Bang Edo mendapatkan 2 poin, memilih Bang Timo mendapatkan 1 poin. Untuk anak kalian mungkin minggu depan dia akan menang ya. Jangan lupa teman-teman terus kumpulkan hadiahnya. Jangan pernah melewatkan untuk nonton Maybe. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Semua masing-masing menyiapkan hatinya. Kita mau sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat pujian saat hati putus asa. Saat hati putus asa, ingin menyerah. Saat seperti itu, ingat selalu salib Yesus. Dia hiburkan, dia kuatkan dalam hatiku. Kita pujiannya dari awal. Saat hati putus asa, ingin menyerah. Saat seperti itu, ingat selalu salib Yesus. Dia hiburkan, dia kuatkan dalam hatiku. Tuhan Yesus sungguh mengerti segala-galanya, walau tak ada kata terucap. Dia memeluk kita dengan erat dan kuat, matanya tak pernah berpaling. Dialah kasih. Kita lebih sungguh-sungguh lagi mengangkat pujiannya dari awal. Saat hati putus asa, ingin menyerah. Saat seperti itu, ingat selalu salib Yesus. Dia hiburkan, dia kuatkan dalam hatiku. Tuhan Yesus sungguh mengerti segala-galanya, walau tak ada kata terucap. Dia memeluk kita dengan erat dan kuat, matanya tak pernah berpaling. Dialah
kepada hambanya. Ya teman-teman, dalam sikap doa semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini ada firman Tuhan yang bisa memberkati kami. Kak Lena yang menyampaikan, semua teman-teman yang mendengarkan, berkatilah Tuhan. Karena firman ini Engkau yang empunya, Engkau sendirilah yang berkata-kata untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, hari ini kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Yang di rumah juga mengucapkan firman Tuhan ini ya, ada di layar ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Kita ulangi sekali lagi ya, lebih bersemangat. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Di dalam Alkitab diceritakan, kamu tahu kan? Hah? Ada Tuhan Yesus? Iya. Hah? Di mana? Kamu tahu nggak? Ada Tuhan Yesus di sini. Hah? Ada Tuhan Yesus? Iya. Di mana? Tuhan Yesus sedang ada di rumah Simon. Ada perjamuan makan. Hah? Beneran? Aku mau ke sana. Orang-orang mendengar berita itu. Hah? Aku juga mau ikut ya. Jangan tinggalin aku. Aku juga ya mau pergi. Aku juga mau ikut. Teman-teman, berita tentang Tuhan Yesus ada di Betania terdengar juga oleh Lazarus, Maria, dan Marta. Teman-teman, Lazarus ini dulu dia pernah mati, 3 hari sudah mati. Kemudian saudara-saudaranya menangisi dia, kehilangan dia, sedih. Tapi kedua saudara Lazarus ini mengundang Yesus ke rumahnya, dan Lazarus yang sudah mati 3 hari ini dibangkitkan. Waktu berita itu mereka dengar Yesus ada lagi di Betania, wah mereka bersemangat. Aku juga ikut ya, aku juga. Ayo kita sama-sama pergi ke sana. Nah di rumah Simon di Betania itu diadakan perjamuan. Banyak orang-orang datang, orang-orang mendengar. Ayo di sana, cepat ada Tuhan Yesus. Jangan lama-lama, segera datang. Ayo cepat. Semua nggak mau ketinggalan. Di dalam perjamuan itu, Yesus makan juga bersama-sama dengan Lazarus. Disiapkan makanan yang enak-enak. Tapi teman-teman, ada yang mengagetkan. Waktu acara perjamuan makan itu, waktu acara perjamuan dengan Tuhan Yesus itu, hah? Wah, gak biasanya. Ini bukan bau masakan. Wah, ini minyak. Ini minyak yang wangi. Wah, kok di perjamuan ada minyak ya? Nah, teman-teman, Maria dalam perjamuan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu, dia bukan membawa makanan. Marta melayani Tuhan Yesus, orang-orang lain melayani Tuhan Yesus, tapi Maria mengambil, Alkitab berkata di Yohanes pasal 12, Maria membawa setengah kati minyak narwastu. Berapa itu ya? Kira-kira 300 gram. Harganya berapa? Kira-kira 300 dinar. 300 dinar itu berapa? Kalau 1 dinar itu kerja upah buruh 1 hari. Jadi kira-kira harga minyak narwastu itu 14 bulan gaji. Orang bekerja 14 bulan, gajinya gak diambil, lalu dibelikan minyak narwastu, dikasih kepada Tuhan Yesus. Dan Maria membuka botol itu, membuka minyak itu, kemudian dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya yang panjang. Dia mau kasih yang terbaik. Dan seisi ruangan itu tercium bau harum. Wah, ini benar-benar minyak yang mahal. Lalu teman-teman, ada satu orang yang datang kepada Maria. Maria, itu kan minyak narwastu yang mahal sekali. Waduh, itu pemborosan. Sebaiknya kamu jual minyak itu, lalu uangnya kamu kasih sama orang-orang yang susah. Maria, kamu tahu nggak? Ada orang loh yang udah 3 hari makan bubur, nggak makan, nggak bisa beli lauk. Kamu tahu nggak? Di sana tuh di lorong sana ada orang yang udah nggak punya makanan lagi, anaknya nggak bisa minum susu. Ngapain kamu kasih minyak narwastu itu sama Tuhan Yesus? Lebih baik uangnya itu kamu kasihkan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Maria terus melakukan itu.
karena dia tahu dia mau kasih yang terbaik. Waktu Yesus mendengar perkataan Yudas yang berkata kepada Maria, itu pemborosan, itu sayang. Tapi waktu Tuhan Yesus dengar kalimat itu, gak apa-apa. Maria sudah memilih yang terbaik, dia memberikan ini. Orang miskin selalu ada pada kalian, tapi aku gak selalu ada bersama-sama dengan kalian. Biar dia melakukan ini. Lalu Maria melakukan itu. Hanya Yudas yang berkata demikian. Teman-teman, Yudas bilang, sayang itu, kasih aja ke orang miskin. Bukan karena dia sayang kepada orang miskin, bukan karena dia punya belas kasihan pada orang miskin. Tapi Yudas itu orang yang curang. Dia sering mengambil uang bendahara, uang kas yang dia pegang untuk kepentingannya, bukan karena dia sayang, bukan karena dia mengasihi. Teman-teman, hari ini kita belajar ketika Maria memberikan yang terbaik, minyak yang mahal untuk Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita juga belajar, Kak Lena dan semua teman-teman yang dengar firman Tuhan ini, apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika teman-teman dengar firman Tuhan ada di rumah, teman-teman lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik. Ketika teman-teman ada di dalam pelayanan, teman-teman lakukan yang terbaik. Semua yang teman-teman lakukan seperti untuk Tuhan. Teman-teman ketika ada di rumah mungkin masih belajar online, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan Yesus, bukan untuk manusia. Teman-teman, bukan hanya sekedar baik. Kalau baik itu bagus, saya mau lakukan yang baik itu bagus, tapi yang terbaik di atas baik. Semua yang teman-teman lakukan di sekolah, di rumah, di pelayanan, semua orang tua juga mau lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang teman-teman lakukan seperti untuk Tuhan. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah, taruh tangannya di dada. Bilang sama dirinya sendiri supaya Tuhan mendengar dan Tuhan juga memberkati teman-teman. Saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan ini sekali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan ini, apapun juga yang kamu perbuat, apapun yang kalian perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, sungguh-sungguh, seperti melakukannya untuk Tuhan Yesus, bukan untuk dipuji oleh manusia, tapi untuk Tuhan Yesus. Mari teman-teman, semua dalam sikap doa, semua tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa, kita minta tolong pada Roh Kudus supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, dengan anugerah Tuhan kami mau melakukan yang terbaik, bukan sekedar baik. Apapun yang kami lakukan Tuhan, baik di rumah, di sekolah, di mana saja, kami mau lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, seperti melakukannya untuk Tuhan Yesus, bukan untuk manusia. Teman-teman yang masih sekolah, Tuhan tolong juga, supaya apapun yang mereka lakukan di rumah, mereka lakukan yang terbaik sebagai persembahan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengakhiri kebaktian kami. Kami mohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, serta Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk pengampunan dosa, penghiburan, pertolongan dari Roh Allah yang kudus, menyertai kamu sekalian mulai hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan berkati.